Melanjutkan video wholesale mobil baru yang mengaspal di jalanan Indonesia pada semester 1 tahun 2025 ini dari pabrikan berlogo huruf H ke pabrikan asal Korea yang juga memakai logo huruf H, tapi dimiringkan, yaitu Hyundai. Pabrikan asal Korea yang sudah berjualan di Indonesia sejak tahun 1995 ini setidaknya memiliki 15 jenis mobil yang ditawarkan di Indonesia. Sementara itu yang terjual di awal semester ini untuk mobil listriknya ada Hyundai Ioniq 5 yang laris mengaspal sejumlah 640 unit, serta Hyundai Kona Electric sejumlah 211 unit. Kemudian untuk mobil berbahan bakar konvensional ada Hyundai Genesis sejumlah 2 unit, Hyundai Staria, 26 unit, Hyundai Tucson, 64 unit, Hyundai Palisade, 782 unit, Hyundai Santa Fe, 1395 unit, Hyundai Creta, 2818 unit, serta mobil terlarisnya ada Stargazer yang laris mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 3.803 unit. Selanjutnya ada merek Isuzu yang semakin sedikit peminatnya untuk mobil berjenis passenger car. Namun begitu merek ini masih eksis di pasar otomotif Indonesia dengan lebih banyak menjual mobil komersil. Sementara itu mobil bermerek Isuzu yang sudah mengaspal di jalanan Indonesia di awal tahun 2025 ini ada SUV ladder frame Isuzu Mu-X yang dipinang warga Plus 62 di awal semester tahun ini sebanyak 72 unit. Mobil pick-up truck Isuzu D-Max, 74 unit, serta mobil terlaris merek Isuzu di tahun 2025 ini ada Isuzu PHR dengan raihan penjualan sebanyak 4.973 unit. Masih dari pabrikan asal China, ada merek mobil yang keduanya berada di bawah naungan Chery Automobile, yaitu Jaeku dan Jetour. Dari merek Jaeku yang diposisikan sebagai mobil yang lebih berkelas ada Jaeku J7 yang sudah dipinang warga Plus 62 sebanyak 120 unit. Sementara untuk merek Jetour, ada Jetour X70 Plus dan Jetour Dashing yang masing-masing terjual 95 unit untuk Jetour X70 dan Jetour Dashing sebanyak 179 unit. Dari mobil asal Tiongkok, kita bergeser pada Korean International Automotive atau yang lebih terkenal sebagai Kia. Korean International Automobile yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 1999, sudah memiliki line-up jualan yang lengkap di pasar otomotif Indonesia. Namun yang sudah terjual di semester 1 tahun 2025 ini hanya ada Kia Carens yang dipinang warga Plus 62 sebanyak 4 unit, Kia Grand Carnival, 30 unit, Kia Sonet, 30 unit, serta mobil listrik Kia EV6 dan Kia EV9 yang masing-masing terjual sejumlah 3 unit. Berikutnya ada merek luxury dari Toyota yang mobilnya dibanderol dengan harga tak kurang dari 1 miliar rupiah dan laris manis di negara Konoha. Dari mana duitnya? Yaitu mobil dengan merek Lexus. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Mobil bermerek Lexus yang diimpor langsung dari negara Sakura Jepang, di pasar otomotif Indonesia setidaknya memiliki 19 jenis mobil baik itu yang berbahan bakar baterai, hybrid hingga konvensional. Di awal semester tahun 2025 ini mobil bermerek Lexus yang sudah mengaspal di jalanan Indonesia untuk mobil berbahan bakar konvensional, ada Lexus NX 350h dan Lexus NX 600 yang terjual 20 unit untuk Lexus NX 600, serta Lexus 350h sebanyak 28 unit. Sementara itu untuk mobil hybrid, ada Lexus LBX sebanyak 27 unit, Lexus NX 450h Plus dan Lexus UX 250h yang masing-masing terjual sebanyak 1 unit.
Masih untuk mobil bermerek Lexus, ada Lexus RX 350h yang dipinang orang kaya di Indonesia sebanyak 165 unit, Lexus LM 350h 4-seater, 41 unit, varian 7-seaternya, 657 unit, Lexus RX 500h, 9 unit, Lexus LM 500h, 8 unit, serta mobil PHEV Lexus RX 450h yang ikut memadati jalanan di Indonesia di awal semester tahun 2025 ini sebanyak 22 unit. Dari mobil bermerek Mazda, di kategori mobil listriknya ada Mazda MX-30 yang terjual di Indonesia di awal semester tahun 2025 ini sebanyak 4 unit, mobil PHEV Mazda CX-8, 36 unit, kemudian untuk mobil Mazda dengan bahan bakar konvensional, ada Mazda 2 sedan yang terjual 1 unit, Mazda 3 sedan, 14 unit, Mazda MX-5, 22 unit, Mazda 6 Elite, 9 unit, Mazda CX-9, 2 unit, Mazda CX-5, 232 unit, serta Mazda CX-6 yang menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 108 unit. Berikutnya kembali ada merek mobil mewah yang berasal dari Jerman dan di Indonesia punya nama khusus atau panggilan sayang, Mercy. Mercy atau Mercedes-Benz merupakan merek mobil mewah yang bisa dibilang sebagai mobil pertama yang menginjakan kakinya di Indonesia pada tahun 1894 yang dimiliki oleh Raja Surakarta Pakubuwono X, yaitu Mercedes-Benz Victoria Phaeton. Sementara, di tahun 2025 ini mobil bermerek Mercedes-Benz baru yang sudah mengaspal di jalanan Indonesia ada dari kategori mobil listrik Mercedes-Benz EQB 250 dengan raihan penjualan 5 unit, Mercedes-Benz EQE 350, 11 unit, serta Mercedes-Benz EQS 450 yang terjual sebanyak 5 unit. Kemudian dari bahan bakar konvensional dari tipe AMG, ada Mercedes-Benz AMG A35 yang terjual sebanyak 9 unit, Mercedes-Benz AMG C63S Performance, 3 unit, Mercedes-Benz AMG GLA 35, 9 unit, serta Mercedes-Benz AMG GLL 53 Coupe sebanyak 1 unit. Dari model A-Class, ada Mercedes-Benz A200 sedan yang laris terjual sebanyak 5 unit. Model C-Class ada Mercedes-Benz C200 dan C300 yang masing-masing terjual sebanyak 69 unit untuk C200, dan C300 sebanyak 13 unit. Sementara pada model E-Class, ada Mercedes-Benz E200 dengan raihan penjualan sebanyak 88 unit, dan Mercedes-Benz E300 sebanyak 36 unit. Dari model S-Class, ada Mercedes-Benz S450 yang terjual 15 unit, serta mobil termahal Mercedes-Benz yang terjual di Indonesia di awal semester tahun 2025 ini Mercedes-Benz Maybach S580 yang terjual sebanyak 2 unit. Masih dari mobil merek Mercedes-Benz, ada Mercedes-Benz CLA 200 yang laris terjual sebanyak 4 unit, Mercedes-Benz CLE 300, 3 unit, Mercedes-Benz GLA 200, 25 unit, Mercedes-Benz GLC 300, 85 unit, Mercedes-Benz GLE 450, 89 unit, Mercedes-Benz GLS 450 yang terjual 7 unit, serta dari kategori van ada Mercedes-Benz V250, 7 unit, serta Mercedes-Benz Sprinter yang ikut memadati jalanan di Indonesia sebanyak 13 unit. Berikutnya ada merek mobil yang berasal dari Inggris, tapi untuk saat ini dimiliki oleh SAIC Motors dari Tiongkok, yaitu Morris Garage. Morris Garage atau yang lebih terkenal sebagai MG,
pertama masuk di pasar Indonesia pada tahun 2020 dengan membawa line-up mobil konvensional dan mobil listriknya. Di awal semester tahun 2025 ini mobil bermerek MG yang terjual di Indonesia. Dari jenis mobil listrik ada MG4 EV yang laris terjual sebanyak 698 unit, MG ZS EV 190 unit, serta mobil sport MG Cyberster yang dibanderol dengan harga lebih dari 1,7 miliar rupiah laris dipinang warga Ples 62 sebanyak 8 unit. Sementara mobil hybrid MG ada MG VS yang terjual 10 unit, mobil berbahan bakar konvensional ada MG5 GT 23 unit, MG ZS 9 unit, serta MG HS yang ikut memadati jalanan di Indonesia sebanyak 1 unit. Dari pabrikan Mitsubishi, mobil terlarisnya ada Mitsubishi Xpander yang laris terjual di awal semester tahun 2025 ini sebanyak 8.187 unit. Sementara varian crossover-nya sebanyak 4.941 unit, Mitsubishi X-Force 2016 unit, Mitsubishi Pajero Sport 5.055 unit. Kemudian dari mobil komersil Mitsubishi, ada Mitsubishi Triton yang terjual sebanyak 5.387 unit, Mitsubishi L300, 5.659 unit, serta satu-satunya mobil listrik merek Mitsubishi yang dijual di Indonesia, yaitu Mitsubishi L100 EV yang terjual sebanyak 33 unit. Berikutnya ada mobil mewah dengan gaya vintage yang sangat ikonik, yaitu Mini. Hampir semua mobil bermerek Mini lebih terkenal sebagai Mini Cooper. Padahal Mini Cooper hanyalah satu dari banyak jenis mobil bermerek Mini yang sering kita jumpai dikendarai orang kaya di Indonesia. Dan di awal semester tahun 2025 ini, jenis mobil bermerek Mini yang dipinang warga Ples 62 ada mobil listrik Mini S-Man SE yang laris terjual sebanyak 17 unit, Mini Cooper SE 19 unit, serta mobil listrik Mini Countryman SE yang terjual 7 unit. Sementara dari mobil Mini dengan bahan bakar konvensional ada Mini Cabrio yang terjual sebanyak 20 unit, Mini Cooper 90 unit, Mini Countryman 72 unit, serta Mini JCW yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 30 unit. Berikutnya kembali ada merek asal China yang khusus menjual mobil listrik, yaitu Neta. Neta yang memulai debutnya di Indonesia pada tahun 2023. Saat ini baru membawa dua jenis mobilnya yang sudah dirakit lokal di Bekasi, Jawa Barat, yaitu Neta V2 dan varian SUV-nya yaitu Neta X yang masing-masing laris dipinang warga Ples 62 sebanyak 96 unit untuk Neta X, dan Neta V2 sebanyak 298 unit. Selanjutnya, ada merek mobil asal Jepang yang mobilnya sempat banyak menghiasi jalanan di Indonesia. Namun sekarang semakin sepi peminatnya, yaitu Nissan. Nissan Motors Corporation yang semenjak tahun 2016 menjadi bagian dari Mitsubishi, saat ini sudah menawarkan 9 jenis mobilnya di Indonesia. Dan di awal semester pertama tahun 2025 ini, jenis mobil Nissan yang ikut menghiasi jalanan di Indonesia ada Nissan Kick e-Power yang terjual sebanyak 19 unit, Nissan Terra 28 unit, Nissan Livina 113 unit, Nissan Magnite 155 unit, serta mobil Nissan terlaris di Indonesia saat ini yaitu Nissan Serena yang laris dipinang warga Ples 62 sebanyak 293 unit. Berikutnya, masih ada merek mobil asal Jepang namun sering dianggap sebagai mobil dari Tiongkok karena baru mulai berjualan di Indonesia pada tahun 2022 bersamaan dengan makin banyaknya mobil asal China yang mulai membanjiri jalanan di Indonesia, yaitu Subaru.
Tidak seperti kebanyakan pabrikan yang mulai berjualan di Indonesia, Subaru tidak merakit lokal mobilnya di Indonesia, tapi mengimpor langsung dari Jepang. Dengan mengandalkan mesin boxer dan penggerak semua rodanya, tak heran jika mobil bermerek Subaru memiliki performa yang tangguh dan mumpuni. Namun jangan kaget jika mobil bermerek Subaru yang dijual di Indonesia harganya bukan untuk kaum mendang-mending. Untuk diskon tol bagaimana nih Mbak? Pasti ditunggu nih oleh masyarakat yang akan mudik ini, diskon tol. Dari 6 jenis mobil bermerek Subaru yang dipasarkan di Indonesia, keenamnya ternyata dilirik warga plus 62. Dan di awal semester tahun 2025 ini, ada Subaru WRX Wagon yang terjual sebanyak 5 unit, Subaru Outback 6 unit, Subaru Crosstrek 15 unit, Subaru WRX Sedan 24 unit, Subaru Forester 37 unit, serta mobil sport Subaru BRZ yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 37 unit. Dari pabrikan mobil bermerek Suzuki, dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di pasar otomotif Indonesia, tentunya tidak sulit bagi Suzuki untuk menjual mobilnya di Indonesia meskipun sering dianggap sebagai bukan mobilnya para artis. Kalau gue bukan artis, gue mending pakai Suzuki. Di awal semester tahun 2025 ini, mobil Suzuki yang dipinang warga plus 62 ada Suzuki Jimny yang laris terjual sejumlah 1.209 unit, di mana untuk varian 3 pintu terjual 322 unit, dan varian 5 pintunya sebanyak 887 unit. Kemudian ada Suzuki Espresso yang menggantikan Suzuki Ignis terjual 773 unit, Suzuki APV 851 unit, Suzuki Grand Vitara 1.212 unit. Suzuki R3 1.529 unit, Suzuki From yang baru mulai dijual bulan Juni ini terjual 1.782 unit, Suzuki Baleno 1.956 unit, Suzuki XL7 6.552 unit, serta mobil terlaris merek Suzuki di Indonesia Suzuki Carry Pickup yang sudah memadati jalanan di Indonesia sebanyak 11.455 unit. Dari mobil bermerek Suzuki, kita berpindah pada merek mobil yang menguasai penjualan mobil baru di Indonesia bahkan di seluruh dunia, yaitu Sebelum Mas Jowo melanjutkan video daftar mobil baru yang mengaspal di jalanan Indonesia di semester 1 tahun 2025 ini, apakah sobat YouTube yang saat ini sedang menonton video ini masih ada yang belum subscribe channel ini? Yang bener aja, rugi dong. Jika sobat YouTube suka dengan video-video seperti ini dan tidak mau ketinggalan update setiap bulannya, maka jangan ragu untuk menggerakkan jarinya menekan tombol subscribe, supaya kalian jadi orang pertama yang tahu penjualan mobil baru di Indonesia setiap bulannya. Dan tentunya subscribe itu gratis. Wes toman tuh aktif penak. Mencatatkan penjualan mencapai 123.486 unit atau lebih dari sepertiga mobil baru yang mengaspal di jalanan Indonesia. Mobil bermerek Toyota yang terjual di awal semester tahun 2025 ini ada Toyota Camry yang laris terjual sebanyak 97 unit, Toyota Corolla Altis 26 unit, Toyota Vios 70 unit, Toyota Yaris 85 unit, Toyota Agya 8.047 unit. Satu-satunya mobil listrik bermerek Toyota yang saat ini dijual di Indonesia, Toyota BZ4X yang terjual sebanyak 18 unit. 17. Mobil keluarga bermerek Toyota, ada Toyota Avanza yang terjual sebanyak 18.918 unit, Toyota Veloz 5.757 unit, Toyota Kijang Innova Zenix 17.134 unit, All New Toyota Kijang Innova 13.973 unit, Toyota Calya 14.359 unit,
Toyota Foxy, 501 unit, mobil orang kaya di Indonesia Toyota Alphard, 1391 unit, serta versi mewahnya Toyota Velfire yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 284 unit. Dari mobil berjenis SUV, ada Toyota Raize yang laris terjual sebanyak 5.322 unit, Toyota Rush, 15.425 unit, Toyota Yaris Cross, 1.660 unit, Toyota Corolla Cross, 81 unit, serta Toyota Fortuner yang dipinang warga Ples 62 sebanyak 7.471 unit. Di kategori mobil komersil, ada Toyota Hiace yang terjual sejumlah 3.348 unit, Toyota Hilux, 6.996 unit, serta Toyota Hilux Rangga yang terjual sebanyak 2.497 unit. Sementara itu mobil bermerek Toyota yang harga resminya tidak ada di website Toyota Indonesia, atau dalam arti kalian perlu inden jika berminat meminang mobil Toyota ini, ada Toyota Land Cruiser 300 yang sudah mengaspal di tahun 2025 ini sebanyak 319 unit, Toyota GR86, 11 unit, Toyota GR Yaris, 18 unit, Toyota Prius, 1 unit, serta Toyota Supra. Hajar terus! Yang ikut menyumbang kemacetan di jalanan Indonesia sebanyak 4 unit. Dari pabrikan Volkswagen atau kita mengenalnya sebagai VW, ada mobil listrik VW ID Buzz yang laris terjual sebanyak 70 unit, serta VW T-Cross dan VW Tiguan All Space yang masing-masing terjual 2 unit untuk T-Cross, dan VW Tiguan sebanyak 17 unit. Sementara itu dari mobil mewah Volvo, di awal semester tahun 2025 ini mobil bermerek Volvo yang terjual di Indonesia hanya ada mobil listrik dan PHEV. Dari mobil listrik, ada Volvo C40 yang dibeli warga Ples 62 sebanyak 7 unit, Volvo EC40, 3 unit, Volvo EX30, 15 unit, serta Volvo EX40 sebanyak 1 unit. Sementara mobil PHEV Volvo ada Volvo XC60 dan XC90 yang terjual 14 unit untuk XC60, serta Volvo XC90 yang dipinang orang kaya di Indonesia sebanyak 12 unit. Merek mobil terakhir yang terjual di Indonesia pada semester awal tahun 2025 ini kembali datang dari negeri tirai bambu, yaitu Wuling. Pertama hadir di Indonesia pada tahun 2017, Wuling yang saat ini memiliki pabrik perakitan di Cikarang, Jawa Barat. Merek ini terkenal berkat mobil listriknya dan bisa dibilang merupakan pembuka jalan masuknya merek-merek mobil asal China ke Indonesia. Di awal semester tahun 2025 ini, mobil bermerek Wuling yang mengaspal di jalanan Indonesia ada Wuling Almas yang laris terjual sebanyak 178 unit, Wuling Alves, 880 unit, Wuling Convero, 823 unit, Wuling Cortez, 436 unit, Wuling Formo, 128 unit, serta varian pick-up-nya yang terjual sebanyak 633 unit. Sementara itu mobil listrik bermerek Wuling di Indonesia yang dimasukkan ke dalam segmen ABC, A untuk Air EV yang terjual sebanyak 2.497 unit, B untuk Bingwo EV, 1.289 unit, serta C untuk Cloud EV yang mengaspal di jalanan Indonesia di tahun 2025 ini sebanyak 1.384 unit. Nah,
Itulah mobil-mobil baru yang ikut memadati jalanan di Indonesia pada semester awal tahun 2025 ini. Dari total wholesales mencapai 374.740 unit, merek Toyota mendominasi dengan raihan penjualan sebanyak 123.846 unit atau lebih dari sepertiga keseluruhan mobil baru yang mengaspal di Indonesia. Diikuti anak perusahaannya dengan merek Daihatsu di peringkat kedua dengan penjualan mencapai 64.405 unit, Honda di peringkat ketiga, Mitsubishi, serta Suzuki sebagai 5 merek mobil terlaris di Indonesia pada semester ini. Yang menarik ada merek mobil listrik BYD yang berhasil masuk di peringkat ke-6 dengan kenaikan persentase mencapai 783% dibandingkan periode yang sama tahun kemarin. Padahal Toyota sebagai penguasa pasar di periode tahun ini penjualannya justru turun hingga 5%. Terima kasih sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai berjumpa di video Mas Jowo selanjutnya. Bye-bye.